Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ini adalah pertemuan kali kedua kita ya. Setelah pertemuan pertama kemarin kita adalah kontrak kuliah sekaligus perkenalan gitu ya. Nah, pertemuan kedua ini kita akan sudah mulai masuk materi nih teman-teman ya. Kita akan membahas tentang mata kuliah kita yaitu algoritma dan pemrograman. Dasarnya dulu kalian harus paham dulu apa itu algoritma dan apa itu pemrograman. Nah, gitu. Nah, kita akan langsung bahas saja ya. Tolong diperhatikan dengan seksama ya. Kita lanjut. Pengenalan algoritma. Nah, algoritma menurut teman-teman algoritma itu apa sih gitu loh. Apa sih kira-kira algoritma itu? Nah, gitu ya. Kalau kita ilustrasikan konsep dasar dari algoritma itu dia adalah sama seperti langkah-langkah gitu loh. Langkah-langkah, prosedur ya, tahapan, tahap demi tahap, step by step gitu loh. Nah, jadi langkah-langkah yang seperti itu disebut dengan algoritma gitu. Di dalam dunia komputer, langkah-langkah tersebut, nah itu disebut dengan algoritma gitu loh. Nah, ini contoh, misalnya berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan tarik tunai di ATM. Nah, kalian semua pernah dong ke ATM, pernah dong tarik tunai, pernah kan? Oh, mengecek saldo, pernah nggak transfer? Nah, otomatis kalian udah pernah ke ATM, ya nggak? Otomatis bagaimana cara kalian bisa mendapatkan uang dari ATM, mengambil uang dari saldo kalian melalui ATM? Pasti akan ada langkah-langkahnya, ya nggak? Yang pertama, ya, kalian harus datang dulu ke ATM-nya, ya kan? Terus yang kedua, kalian ikut ngantri. Kalau misalnya ATM itu ngantri juga ya, banyak yang ngantri yang mau ngambil uang misalnya. Nah, kemudian pas di saat antrian kalian, nah kalian masuk ya nggak masuk ke dalam roomnya mesin ATM itu. Nah, langkah selanjutnya ngapain? Langkah selanjutnya pasti kalian ngadem dulu ya nggak? Ngadem dulu ya, hirup nafas panjang-panjang dulu gitu ya. Karena dingin, adem, enak gitu ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Barulah kalian keluarkan kartu ATM kalian. Langkah selanjutnya apa? Barulah kalian masukkan kartu ATM kalian ke mesin ATM-nya. Kalau kita lihat langkah-langkah ini aja langkah-langkah udah salah nih ya, udah kebalik gitu ya. Nomor satu dengan nomor D aja udah kebalik gitu ya. Harusnya masukkan dulu kartu ATM-nya. Nah, yang kedua, barulah masukkan PIN ATM-nya gitu loh. Ya kan? Kan seperti itu. Ya. Kalau misalnya udah sampai masukkan PIN ATM kan itu langkah-langkahnya kalau kita lihat itu kan kita masukkan kartu, kemudian lanjutkan, kemudian pilih bahasanya, kemudian baru masukkan PIN, ya enggak? Nah, seperti itu. Itu sama teman-teman, itu sama. Itulah yang akan diprosesnya gitu loh. Itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah kita baru memasukkan PIN gitu loh. Langkah selanjutnya, setelah PIN kita masukkan, ya kan? Dan barulah kita masuk ke dalam menu dari ATM-nya, mesin ATM-nya. Kalian mau lihat apa? Kalian mau ngambil, mau lihat informasi saldo? Kalian mau lihat, mau transfer kah? Atau mau tarik tunai kah? Kan di situ. Karena di sini langkah-langkahnya adalah judulnya adalah melakukan tarik tunai, otomatis kalian akan mengambil tarik tunai, menu tarik tunai. Kalian ambil tarik tunai, kalian tekan gitu tombolnya, kemudian barulah pilih kalian mau narik berapa, 300 kah, 500 kah, 1 juta kah. Nah, kalian ambil misalnya 500 ribu, kalian tekan 500 ribu, barulah keluar uang kalian, kan seperti itu. Setelah selesai, barulah kalian keluarkan kartu kalian. Nah, kan itu adalah tahapan-tahapannya teman-teman. Nah, tahapan seperti itulah yang disebut dengan algoritma. Tahapan itu tidak akan pernah terlewatkan satupun. Ya, tahapan itu akan seperti ini, dan tidak akan mungkin dia akan melewati tahapan sebelumnya. Ya, nggak akan mungkin kejadian kalian bisa mengambil uang, masukkan PIN, tapi kartunya belum dimasukin gitu ya. Mengambil uang nih ya, masukin ya, masuk ke dalam mesin ATM ya, langsung aja tekan PIN ya. Aduh lupa, ternyata kartunya belum dimasukin. Nah, kira-kira seperti itu. Itu akan salah teman-teman. Tidak jadi yang namanya algoritma. Tidak jadi yang namanya langkah-langkah. Kenapa langkah-langkahnya salah? Langkah-langkahnya tidak tepat, langkah-langkahnya tidak lengkap gitu loh.
sehingga tidak sampai tujuannya. Nah, itu yang disebut dengan konsep algoritma. Jadi kalau kita artikan apa sih pengertian algoritma, bisa kita lihat adalah oh, pengertian dari algoritma. Nah, algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis, teman-teman, yang disuruh secara sistematis, ya, disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Kenapa dia dibilang sistematis? Karena langkah-langkahnya tidak akan mungkin tertukar dan langkah-langkah tersebut harus diikuti satu demi satu gitu loh. Harus dijalani tahapan ini dulu, dijalani tahapan ini dulu, dijalani tahapan ini dulu gitu loh. Iya kan, sama sepertinya prinsip kalian ke ATM tadi. Kalian ngapain tuh di ATM-nya kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, langkahnya pasti kalian ke ATM dulu. Nggak mungkin kalian langsung transfer aja. Nggak mungkin langsung kalian ambil uang aja tanpa ke ATM dulu. Nah, seperti itu. Kalian harus melewati tahapan-tahapannya tadi. Kita lanjut. Ini contoh. Itu contoh dan ini contohnya. Misalnya contoh lainnya seperti ini. Algoritma menghidupkan sebuah komputer. Apa dulu yang kalian persiapkan? Kita lihat. Misalnya kalian mempersiapkan dulu CPU-nya, monitornya, kabelnya, keyboardnya, mouse-nya, dan teman-temannya, ya. Kemudian mungkin kabel-kabelnya, ya. Nah, itu. Kemudian langkah selanjutnya, hubungkan monitor dengan CPU menggunakan kabel, ya kan? Hubungkan kabel mouse dengan CPU. Hubungkan kabel monitor dengan listrik. Hubungkan kabel mouse-nya dengan CPU-nya misalnya, ya kan? Hubungkan kabel CPU-nya ke listriknya. Nah, semuanya dihubungkan. Kalau misalnya kabelnya sudah terhubung dengan komputer dan kabel listriknya juga udah terhubung ke stok kontak terminal listriknya gitu ya. Nah, barulah kalian tekan tombol power pada CPU, ya kan? Barulah kalian tekan tombol power pada monitor, kan seperti itu. Konsepnya, bagaimana cara menghidupkan komputer, barulah komputer tersebut menyala, teman-teman. Nah, contohnya di samping ini gambar seperti ini kan kelihatan ini ada seperti bagan gitu ya, bagan. Sebenarnya ini bukan bagan lagi. Kalau di dunia komputer kalian ketemu yang seperti ini namanya flowchart. Ya, ingat ya, flowchart namanya. Jenis-jenis flowchart juga banyak, nanti kita jelaskan. Salah satunya ini adalah contohnya aja, kita sekalian lewat aja gitu ya. Misalnya, apa yang dibutuhkan dalam menghidupkan sebuah komputer? Yang dipersiapkan apa dulu media-medianya? Pasti kalian akan mempersiapkan CPU, kabel, monitor, keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat ya, dari samping gambar ini yang disebut dengan flowchart. Ya, coba kita sesuaikan. Kalau ini namanya algoritma yang bisa kita sebut seperti algoritma teks gitu ya, karena dia seperti kalimat gitu loh. Ya, bagaimana kalau kita buatkan dalam sebuah flowchart ya? Bagan ini adalah disebut dengan flowchart. Contoh seperti ini, apa sih yang kita butuhkan dalam menghidupkan sebuah komputer? Alat-alat apa aja? Nah, itu akan menjadi sebuah variabelnya di sini. Ini disebut variabel. Jika kalian ketemu simbol yang seperti ini nih gini dia ya, seperti itu, maka dia ada yang digunakan di dalam flowchart adalah untuk mendeklarasikan sebuah variabel namanya. Nah, variabel apa yang kita butuhkan dalam menghidupkan sebuah komputer? Pasti kita akan membutuhkan alat-alatnya, ya enggak? Ada komputernya, ada CPU-nya, ya, ada kabel-kabelnya, ada monitor, keyboard, mouse-nya. Itu akan menjadi sebuah variabelnya, teman-teman. Kemudian lanjut ke tahapan selanjutnya, kita akan mempersiapkan alat-alat tadi itu. Alat-alat yang udah kita cari, kita beli, kita kumpulkan, itu kita persiapkan sehingga untuk mempersiapkan semua kita butuh yang namanya alat-alat dari variabel tadi. Kita deklarasikan, oh inilah yang monitor, inilah yang CPU, inilah yang kabel, ini yang keyboard, ini yang mouse-nya. Kemudian itu udah ada semuanya, barulah masuk ke tahapan proses. Ya, ini disebut juga sebagai dengan inputnya. Kalau kita udah deklarasikan, udah kita kenalkan ini alat-alat, barulah kita masuk ke dalam inputnya. Kalau di dunia komputernya, inputnya apa? Ya alat-alat tadi yang kita butuhkan. Makanya dia menggunakan simbol seperti apa nih, simbol jajar genjang gitu ya, namanya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, monitornya udah dipersiapkan, CPU-nya udah, kabelnya udah, keyboardnya, mouse-nya, barulah tahapan selanjutnya adalah prosesnya. Kalau proses di dalam flowchart itu kita menggunakan simbol persegi ya, persegi teman-teman, ya persegi.
Nah, disinilah prosesnya semuanya akan dilakukan, menghubungkan monitor ke CPU, menghubungkan mouse ke dan keyboardnya ke CPU, menghubungkan monitor ke CPU, menghubungkan kabel-kabelnya ke listriknya, menekan tombol power CPU, menekan tombol monitor. Dan ingat, itu adalah proses. Makanya proses semuanya berada di dalam satu simbol persegi ini. Karena di flowchart ini disebut dengan proses namanya. Kemudian hasilnya apa? Baru akan ada hasilnya. Hasil ibaratnya keluarannya. Ibaratnya outputnya. Nah apa? Maka outputnya adalah komputer siap digunakan. Karena apa? Karena kita udah tekan tombol powernya. Kita hidupin monitornya. Makanya dia akan tampil. Kan di sini langkah-langkah bagaimana algoritma menghidupkan komputer. Nah, seperti inilah seperti contohnya di dalam flowchartnya. Maka di sini disebut dengan flowchart menghidupkan sebuah komputer. Nah, kita lihat kita mulai dari start, kemudian kita siapkan apa-apa yang dibutuhkan, kemudian apa yang akan menjadi inputnya dalam prosesnya nanti. Tentu turunan dari variabel yang sudah kita deklarasikan tadi. Ada monitor, ada CPU, makanya ini disebut dengan input. Kemudian prosesnya menghidupkan, menghubungkan kabel ini segala ini disebut dengan proses. Kemudian masuk ke dalam output keluarannya, maka ini akan menjadi sebuah output karena komputer siap digunakan. Dan simbol input dengan output itu sama teman-teman ya, sama. Seperti trapesium dia. Nah, di sini ada start, ada end. Kenapa end setelah komputer siap digunakan? Kenapa? Lihat lagi judulnya adalah menghidupkan sebuah komputer. Nah gitu ya, menghidupkan sebuah komputer. Makanya udah sampai nggak tujuannya hidup komputernya? Udah, makanya dia end di sini. Nah gitu. Ini contoh sederhana dari flowchart agar gampang kita melihatnya. Karena nanti di dalam sebuah program yang kita bangun, kita rancang, kita butuh yang namanya flowchart. Urutan-urutannya gitu loh. Ya, tidak lagi berupa kalimat-kalimat seperti ini gitu. Seperti itu. Ini kan contoh. Ini sepintas, nanti kita jelaskan lebih dalam tentang yang namanya flowchart. Ya, kita lanjut lagi. Konsep dasar sistem komputer. Nah, konsep dasar sistem komputer itu ada 3 dasarnya. Ada input, proses, output. Langkah ini tidak akan pernah kebalik-balik ya, nggak akan mungkin dulu akan ada proses input output. Akan ada proses output, proses input. Ya, akan ada prosesnya itu input, output, proses. Nggak akan pernah terjadi seperti itu, teman-teman. Tidak sesuai algoritmanya. Ya, yang namanya algoritma itu langkah-langkah sistematik, urutan yang tepat dan yang benar. Otomatis akan ada input dulu, proses, baru output. Contoh-contoh input apa? Ayo, ya kan? Apa contoh-contoh input? Alat apa yang bisa sebagai masukan? Nah, contohnya keyboard, contohnya mouse, contohnya kamera, ya, contohnya mikrofon. Apalagi contohnya scanner ya. Terkadang kita salah, scanner udah ditaruh aja tuh di output ya, sebenarnya dia adalah alat input ya, scanner ya. Scanner. Kemudian proses apa alatnya Pak? Proses alatnya itu adalah untuk memproses mengolah adalah CPU-nya di komputer kita teman-teman ya. CPU-nya gitu loh yang mengolah data yang bersih, yang dia juga seolah-olah seperti otaknya di dalam sebuah komputer itu adalah CPU-nya ya. Kemudian hasil olahan itu barulah menjadi sebuah keluaran yaitu output-nya. Ya, output-nya contohnya apa? Monitor ya, printer ya. Nah, speaker kalau suara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang dimasukkan dari alat-alat ini, dari input ini, media-media ini? Ya data. Ya, misalnya data, bisa gambar yang kalian masukkan, bisa suara gitu ya. Macam-macam yang bisa nanti diolah di dalam komputer menjadi sebuah keluaran output gitu. Langkah-langkah ini ada input, ada proses, ada output, nggak akan pernah terbalik. Nah, itu yang disebut dengan algoritma gitu. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri algoritma gitu ya. Ciri-ciri algoritma yang pertama, satu, algoritma akan berhenti sesuai dengan urutan langkah-langkah yang terbatas atau sudah ditentukan. Ya, jadi dia punya urutan-urutan yang sudah ditentukan dan kita harus melewati tahapan itu. Nggak bisa dilangkahi, nggak bisa tertinggal salah satunya. Nah, yang kedua, setiap langkah dalam algoritma didefinisikan dengan jelas, tidak mengandung dua arti. Ya,
Jadi tidak ada ambigu di dalamnya, harus jelas tuh perintahnya apa, kemudian apanya, tujuannya kemana, fungsinya gimana, itu harus jelas. Nggak boleh yang mengandung makna ambigu ya. Ambigu itu maksudnya adalah memiliki pengertiannya dua, bisa jadi pengertian ini, bisa jadi pengertian ini gitu ya, jadinya bingung. Nah, tidak boleh, harus jelas. Yang ketiga, algoritma memiliki nol atau lebih masukan input. Nah, lihat tadi ada input nggak? Waktu kita ngapalkan di flowchart tadi ada. Jadi di situ bisa memiliki variabel yang dideklarasikan inputnya itu bisa nol, memiliki nol atau lebih masukan inputnya. Dan algoritma bisa saja memiliki satu atau lebih keluaran outputnya. Nah ya, jadi walaupun inputnya misalnya satu, misalnya bisa jadi keluarannya menjadi 3. Atau misalnya inputnya misalnya 5, misalnya bisa jadi keluarannya menjadi 1, ya kan? Nah, contohnya mana? Contohnya yang tadi ini nih. Nah, ini nih yang kita lihat tadi. Bentar ya, bentar. Bentar. Nah, ini. Lihat, di sini kan adalah inputnya. Apa yang kita inputkan? Apa yang kita persiapkan sini? Ada monitor, CPU, kabel, keyboard, mouse. Ada 5. Tapi outputnya jadi apa? Outputnya cuma jadi 1. Komputer siap digunakan. Karena apa? Karena jadi tadi menghidupkan komputer gitu loh. Nah, seperti itu contohnya ya. Itu ilustrasi ciri-ciri dari algoritma. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang gitu loh. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, algoritma harus efektif ya. Sehingga setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk di akal. Maksudnya apa? Pembuatan algoritma itu harus efektif, teman-teman. Tidak boleh sembraut, tidak boleh panjang-panjang kalimatnya. Harus efektif, jelas urutannya itu kemana-mana. Urutnya itu harus jelas. Tahapan 1 ini, tahapan 2 ini, tahapan 3 ini gitu loh. Jadi nggak perlu panjang lebar ya, ujungnya mengandung maknanya malah mengambang nanti. Itu tidak boleh. Jadi algoritma itu harus efektif juga. Gitu. Itulah adalah ciri-ciri dari algoritma. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh notasi algoritma di dalam sebuah program pemrograman ya. Yang pertama, di sini kita harus tahu misalnya di sini codingnya adalah judul, deklarasi, deskripsi. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini. Di sini kita ada judulnya. Bagian algoritma ada judulnya, kemudian ada deklarasinya, kemudian ada deskripsinya ya. Nah, kita lihat di dalam sebuah program sederhana, codingan sederhana. Di sini bagaimana cara kita menentukan lulus tidak lulusnya seorang mahasiswa dari nilainya. Nah, kan ini judulnya nih, kelulusan. Nah, dia butuh deklarasi dulu apa aja data yang dibutuhkan di dalamnya. Berarti ada yang nama mahasiswanya, ya enggak? Kemudian ada nilainya, ya kan? Ini kan sederhana. Kemudian ada keterangannya. Kemudian dari nama, tipe datanya apa gitu loh. Nah, kita akan belajar tipe data itu apa, ya. Nah, kemudian dari ini kan sudah ketemu nih, ada nama, ada nilai, ada keterangan misalnya. Itulah yang akan kita butuhkan nanti sebagai variabelnya untuk mengenalnya. Langkah selanjutnya apa? Berarti berarti ini akan menjadi sebuah input. Langkah selanjutnya barulah kita masuk ke dalam proses. Prosesnya apa? Bagaimana nama dengan nilai ini jika nilainya di atas 60, keterangannya lulus, teman-teman. Jika nilainya di bawah 60, maka keterangan namanya tidak lulus dia. Nah, bagaimana dia bisa menemukan nama? Bagaimana dia bisa memproses nilai? Bagaimana dia tahu nilai variabel keterangan? Kalau tidak kita deklarasikan dulu di atas. Makanya di sini ada deklarasi dari nama, keterangan, nilai. Seperti itu. Program semuanya akan seperti itu, teman-teman. Ya, kalian mau belajar bahasa pemrograman apa, ini juga akan semuanya akan seperti ini gitu loh. Akan ada deklarasi, kemudian akan ada prosesnya. Nah, nanti akan ada outputnya. Nah, seperti itu. Mau bahasa C kah, mau PHP kah, mau Python kah, mau Android kah, semuanya akan seperti ini. Kita perlu deklarasinya dulu, baru proses, baru output. Nah, makanya disebut dengan algoritma. Gitu. Kita lanjut lagi. Nah, itu adalah sekilas tentang algoritma ya. Setidaknya kalian paham algoritma adalah langkah-langkah yang sistematis. Hilang satu nggak akan sampai tujuannya gitu. Kita lanjut sekarang ke pengenalan pemrograman. Pemrograman apa sih? Ya kan gitu.
Kita lihat dari sini, apa tuh pemrograman ya? Seperti apa tuh simulasi dari pemrograman? Riwah kah, apa enakkah jadi seorang programmer atau bagaimana gitu ya? Kita lihat. Kita lihat dari pengertiannya dulu. Apa itu pemrograman? Nah, di sini ada 3, ada pemrograman, ada bahasa pemrograman, ada programmer. Ada 3 nih, ya. Ada 3. Kita baca satu-satu. Satu, pemrograman. Pemrograman adalah merupakan proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara sebuah kode yang membangun suatu program komputer. Nah, pemrograman itu adalah prosesnya kita menulis, teman-teman. Proses kita ngodingnya itu loh. Entah di mana kita ngoding gitu ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi bahwa pemrograman ya. Tadi itu adalah pemrograman. Merupakan proses menulisnya ya. Menulisnya itu loh, codingannya itu loh. Nah, itu disebut dengan pemrograman. Sebuah kode-kode yang membangun sebuah program ya. Nah, kemudian ada yang namanya bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman apa? Bahasa pemrograman adalah suatu tool dalam membuat sebuah kodenya, kode program gitu loh. Jadi kalau tadi pemrograman itu adalah codingannya itu loh, tulisannya codingannya itu. Nah, tapi kalau bahasa pemrogramannya itu adalah toolnya, tempat kita menulisnya, wadah kita tempat menulis codingan gitu loh, tempat kita mengodingnya ya. Kalau di dunia pemrograman biasanya kita tidak mengenal bahasa tulis lagi ya, menulis ini itu enggak, tapi ngoding ini ngoding itu gitu ya, ngoding namanya lagi namanya. Contoh bahasa pemrogramannya apa? Tools ini contohnya apa? Ada Pascal misalnya, ada C++, ada Java, ada PHP dan lain-lain, banyak kok ya, banyak. Kemudian, nah itu adalah bahasa pemrograman. Yang kedua, yang ketiga ada programmer. Programmer apa itu? Yang membuat dan mengembangkan program komputer ya. Dia disebut seorang programmer. Anda buat codingan ini, bikin PHP ini, bikin itu, Anda disebut seorang programmer. Nah, seperti itu. Jadi ada 3, ada pemrogramannya, ada bahasa pemrogramannya, tool tempat kita ngodingnya tadi ya. Nah, kemudian ada yang ngodingnya. Yang ngoding siapa? Seorang programmer gitu. Ya. Kita mungkin sebagian kalian ada yang kepingin menjadi seorang programmer, pasti ya. Bagus jika kalian punya motivasi dan semangat untuk menjadi seorang programmer. Kenapa? Karena jika kalian menjadi seorang programmer yang ahli dan benar-benar di luar kepala, itu jika kalian bekerja itu duit nggak akan kemana teman-teman ya. Bukan kalian yang mencari duit, tapi duit yang ngejar-ngejar kalian kalau kalian benar-benar menjadi seorang programmer yang handal. Ingat, zaman sekarang adalah zaman milenial, zamannya digital ya. Apa-apa udah menggunakan komputer, apa-apa udah menggunakan aplikasi, yang ujung-ujungnya pasti butuh orang-orang yang paham dengan programmer ya, paham dengan program. Yang dibutuhkan banyak sekarang adalah programmer teman-teman. Kenapa banyak dibutuhkan? Karena langka. Kenapa dia bisa langka, Pak? Ya, karena tidak semudah yang dikira orang-orang bahwa menjadi seorang programmer itu mudah. Tidak, ya. Menjadi seorang programmer itu juga butuh tahapan panjang, proses yang panjang, ya. Sakit-sakit dahulu baru senang-senang gitu loh, teman-teman. Jadi kalian ingin menjadi seorang programmer, jangan cepat putus asa dulu. Jangan cepat nyerah dulu ya, karena ini biasanya yang menjadi masalah sekarang dari mahasiswa. Banyak yang udah pasrah aja, yang udahlah nggak sanggup apa segala macam, jangan gitu. Kalian harus giat gitu loh. Kalau misalnya error, cari debugnya di mana gitu loh. Seperti itu kira-kira. Itu adalah menjadi seorang programmer ya. Kita lihat apa aja sih contoh dari tools bahasa pemrograman ini. Nah, seperti itu ya. Kita lihat. Ini adalah bahasa pemrograman dari Turbo Pascal ya. Bahasa pemrograman paling pertama yang ini nih yang dipelajari gitu loh. Nah, dulu saya masih belajar nih ya Turbo Pascal ini. Bahasa pemrograman hampir mirip seperti mesin. Kalau kita lihat ini seperti ini nih tampilannya ya. Ya seperti bahasa mesin lah ya. Nah, tapi di sini saya belajar dulu. Dan di sini kita benar-benar tahu dan murni bahasa pemrograman itu strukturnya seperti apa, algoritma seperti apa. Di sinilah kita harus mendeklarasikan apa variabel-variabel yang dibutuhkan di dalamnya gitu loh. Kemudian bagaimana cara prosesnya, kemudian eksekusi dari proses seperti apa keluarannya di Turbo Pascal nama softwarenya. Ya. Turbo Pascal ini
Ini tidak kompatibel di zamannya kita sekarang gitu ya, karena ini tahun 90-an berapa gitu ya, Turbo Pascal ini. Dan saya baru belajar ini waktu tahun 2011 apa 12 ya. Nah, masih belajar. Tapi sekarang saya coba di Windows 10 karena kita Windowsnya udah Windows terbaru dan ini aplikasi-aplikasi lama itu sudah tidak kompatibel lagi teman-teman, walaupun masih bisa dipaksakan untuk diinstalkan tapi sudah tidak rekomendasi lagi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal. Nah, ini adalah bahasa pemrograman Turbo Pascal. Dasarnya kita agar tahu pemrograman itu seperti apa, gitu ya. Lanjut lagi. Ini adalah contoh dari bahasa pemrograman C dan C++. Nah, lihat, perhatikan dari tampilannya. Ini adalah pemrogramannya, codingannya ini nih, teman-teman. Ya, wadahnya ini. Nih, wadahnya. Terus siapa yang nulis ini? Ya programmernya, ya kita yang nulis nanti gitu. Kalian yang akan belajar gitu. Tampilan dari bahasa C++ ini. Kalau misalnya Borland, misalnya Turbo Pascal, ya tampilnya seperti ini. Seperti mesin kali. Tapi kalau misalnya ini udah agak mendingan tampilannya yang ini. Bahasa C++. Ya. Semua bahasa jurusan rata-rata pasti belajar yang bahasa C++ ini ya. Dan tampilannya seperti ini. Kemudian eksekusi programnya akan tampil seperti layar hitam seperti ini. Nah, seperti itu. Udah agak baikan ya, udah agak mendingan lah tampilannya kebanding dari Turbo Pascal tadi yang seperti ini. Kita lanjut. Kemudian ada yang namanya Visual Basic. VB, kalau orang mengenalnya adalah VB. VB adalah bahasa pemrograman yang diperuntukkan untuk software berbasiskan desktop, ya, desktop. Tampilan seperti ini. Kalian ngodingnya udah enak di sini. Toolsnya udah ada. Kalau ini murni kalian harus ngetik semua. Ini apalagi lebih parah lagi kalau Turbo Pascal. Tapi kalau misalnya VB itu udah enak. Sebagian toolsnya itu udah ada, kita tinggal drag aja. Mungkin codingnya tidak seberapa banyak lagi, walaupun tetap rumit juga gitu ya. Nah, tapi tampilannya udah jauh lebih bagus. Tampilannya seperti ini dan hasil program eksekusinya akan seperti ini dan jauh lebih menarik lagi biasanya VB ya. Kemudian ada lagi yang namanya bahasa pemrograman Java ya. Nih Java. Java sama. Java bahasa pemrograman berorientasikan objek ya kan. Dan dia fokusnya ke desktop nih seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari bahasa pemrograman Java. Ya, tampilan seperti ini dan codingan pemrogramannya seperti ini, teman-teman nih, seperti ini ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, aplikasi apa sih biasanya yang bisa kita lihat di sini? Biasanya kalau bisa di minimarket ya, itu biasanya dia menggunakan seperti ini nih tampilannya. Ya. Yang sederhana, tapi kalau misalnya lain kadang dia masih menggunakan tampilan yang seperti di bahasa C yang seperti ini nih. Ya kan, paling pernah lihat kan ya, paling ngelirik dikit pernah lah dikasih itu ya, ngeliat komputernya seperti ini nih tampilannya. Nah, itu dari ini nih bahasa pemrograman sih dibuat. Tapi kalau kalian lihat seperti ini tampilannya udah rada bagusan, itu pasti dia bikinnya dari VB, kalau tidak Java gitu. Nah, kemudian ada lagi bahasa pemrograman PHP ya, pemberi harapan palsu, bukan ya, bukan itu PHP itu ya. Cari di internet apa singkatan PHP dalam bahasa pemrograman ya. Tampilannya seperti ini. Ya, codingannya akan seperti ini juga nih. Nah, ini codingannya. Nah, tampilannya apa Pak? Diperuntukkan untuk apa? Untuk menjadi sebuah website yang bisa kalian lihat, yang kalian kunjungi tiap hari di browser. Itu buatnya dari apa tuh coba? Itu dari bahasa pemrograman PHP, teman-teman. Tuh. PHP, ya. Hypertext Protocol, ya. Dari PHP, bahasa pemrograman PHP, maka dia menjadi sebuah tampilan website yang menarik dan bisa digunakan oleh orang awam, ya. Tapi di balik itu, bagaimana ini bisa terbuat seperti ini, bagus seperti ini, itu di baliknya itu tidak lepas dari programnya yang seperti ini nih, yang riuh yang seperti ini, sembraut yang seperti ini nih. Dan kita anak komputer, anak sistem informasi, semuanya kita itu yang kita pelajari bukan ininya, tetapi ininya gitu loh. Nah, paham ya? Ini yang akan kita pelajari semuanya gitu. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Ini adalah bahasa pemrograman PHP. Apa yang kalian buka di browser itu pada umumnya adalah bahasa pemrograman PHP itu, teman-teman ya. Lanjut lagi, ada yang namanya bahasa pemrograman Android ya. Nah, ini menarik ya. Di kita tuh banyak Android
Nah, di Android contohnya bahasa pemrogramannya ada Eclipse namanya. Kalau ini adanya Malavidap namanya nih ya. Nah, kemudian ada yang namanya Android Studio namanya. Tampilan seperti ini, dia codingan tapi di sampingnya ada emulatornya, teman-teman. Jadi aplikasi apa yang kalian bikin nanti akan tampil di sini ikonnya. Bisa kalian jalankan di sini simulasinya gitu. Nah, di sini semakin ke sini itu juga program yang seperti ini akan berat kita jalankan di komputer. Ya, makanya saya bilang dari awal, kalau ingin beli komputer, maka beli laptop ya, belilah yang spesifikasinya tinggi gitu ya. Kenapa? Karena program-program seperti ini biasanya sudah berat. Apalagi kalian nanti menggunakan Android Studio, pas jalan ke emulator itu lumayan berat, teman-teman. Ya. Emulator ini aja berat nih ya, seperti itu. Bahasa pemrograman Android, bahasa pemrograman yang lagi booming-boomingnya di Indonesia ya. PHP booming juga karena semuanya segala sesuatu pasti gunakan website ya kan. Nah, ada lagi bahasa pemrograman iOS ya. iOS ini apa nih? Bahasa pemrograman yang diperuntukkan hanya untuk membuat aplikasi di produk Apple ya. Produk Apple yang Apple kegigit itu loh ya. Bisa jadi aplikasi di iPhone-nya, bisa jadi aplikasi di Mac OS-nya untuk di laptopnya. Nah, ini juga menarik kalau kita pelajari karena ini jarang programmer yang berkecimpung di iOS ini jarang. Kalau kalian punya skill di sana dan kalian ingin mendalami ini bagus ya gitu. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat ya itulah sedikit ini kalian baca aja nanti ya. Ini kalian baca aja. Yang akan kita pelajari nanti itu adalah bahasa pemrograman C ya. Ini nih akan kita pelajari, ini dasarnya dulu, pengenalan dari bahasa pemrograman agar kalian tahu ya. Ini akan kita pelajari nanti. Nah kemarin saya udah suruh download ya, nanti saya akan kirimkan juga tutorial bagaimana cara instalasi karena tidak semuanya kita dari yang paham tentang komputer ya. Kita semuanya tidak semua dari anak komputer. Nah, makanya saya bikinkan nanti modul instalasi dari bahasa C. Ya, kita menggunakan aplikasi namanya Borland ya. Tuh. Kita lanjut. Kemudian apalagi. Nah, kemudian ini bidang IT yang paling dibutuhkan di dunia kerja. Kenapa saya singgung ke sini? Agar kalian termotivasi. Kalian ngambil jurusan ini buat apa? Gitu loh. Buat apa kalian ngambil jurusan ini? Apa hanya sekedar, iya saya lulusnya ini Pak, jadinya saya udahlah saya kuliah aja lah, ambil aja ini daripada saya nggak kuliah sama sekali. Nah hati-hati dengan persepsi yang seperti itu, yang paradigma yang salah dari awal tuh hati-hati gitu ya. Nah kita lihat seperti apa prospek ke depan kalau kalian ada di dunia kerja di bidang komputer. Yang pertama, apa yang paling dibutuhkan di dunia kerja sekarang? Kita lihat. Yang pertama dibutuhkan itu adalah seorang programmer, teman-teman. Saya nggak pernah, pokoknya asal di dunia komputer itu pasti programmer yang paling dicari. Kenapa itu? Karena ini sulit, menjadi seorang programmer itu butuh perjuangan, butuh proses yang panjang gitu loh. Nah seperti itu, kalian harus pandai ngoding di luar kepala. Andaikan ini debug, ini harus gimana? Andaikan ini error, ini harus gimana? Gitu loh. Nah seperti itu. Ini dibutuhkan sangat banyak sekarang di Indonesia. Ingat, seorang programmer satu program aja bisa 500 juta gitu loh. Satu bikin program aja bisa 20 juta, 50 juta gitu. Nah, banyak uangnya kalau kita menjadi seorang programmer. Nah, tapi ingat, kerjanya juga riuh di sini ya. Banyak sembrautnya. Tapi seorang programmer itu akan gampang menyelesaikannya jika kalian memang benar-benar mempelajari dari awal. Intinya adalah proses, teman-teman. Jangan sampai mudah menyerah, intinya di situ ya. Tetap semangat dan ada kenapa terus belajar. Ya, ingat, kalian di kampus walaupun kalian jurusan SI maupun TI, kalian belajar coding, itu yang diajarkan di sini itu hanya dasar, teman-teman. Dasar ya. Dan kalian wajib mengembangkannya di luar sana, entah di rumah kalian sambung, entah di mana gitu loh. Kalian hanya mendapatkan konsep dasar di kampus ini.
Kalau ingin menjadi seorang programmer, kalian harus banyak jam terbangnya dan kalian sendiri yang meluangkan waktu sendiri gitu loh, bekerja sendiri, belajar sendiri gitu. Seperti itu. Makanya dia kenapa ini dibutuhkan, karena memang ini jarang orangnya tapi kebutuhan banyak di Indonesia. Makanya gaji misalnya ya bikin satu program dapat 10 juta. Bikin satu program lagi dapat 20 juta gitu ya. Ingat kalau main program ini nggak ada hitungan angka ratusan ribu ya. Ini main dua-dua digit aja, minimal ya 10 juta, minimal ya 5 juta gitu loh. Bahkan ada yang 500 juta kok ya. Karena dosen kita ada yang dapat segitu gitu. 500 juta nggak kemana-mana gitu. Nah, jadilah seorang programmer. Ya gitu. Yang kedua apa? Nah, menjadi seorang dosen. Ada nggak dari kalian yang sekiranya itu saya gimana ya, saya itu sebenarnya basicnya jadi guru pak, tapi gimana saya nggak lulus yang SPD itu S1 SPD. Masih bisa kalian menjadi seorang pengajar teman-teman, asal kalian nyambung S2 dan itu harus linear ya. Kalian bisa menjadi pengajar juga dan bahkan naik status kalian bukan seorang guru tapi seorang dosen. Dosen di bidang teknik informatika sangat banyak dibutuhkan sekarang di Indonesia. Kenapa? Karena jarang dan langka orang yang ingin nyambung S2-nya gitu loh. Sedangkan kebutuhan selalu meningkat gitu. Nah, kalau misalnya S1, kalian tamat S1 aja gitu ya, lihat seberapa banyak sih S1 yang udah tamat sekarang dan seberapa banyak juga jadi pengangguran. Kenapa? Karena tidak tertampung lagi dengan ruang kerja di Indonesia ini, lapangan kerja di Indonesia ini tidak tertampung lagi dengan banyaknya ini tamatan sarjana ini di sini gitu loh. Nah, langkah lainnya itu adalah kalian harus wajib mengambil S2 dan jadilah seorang dosen. Dan di sini saya yakin kalian nggak perlu lama-lama mencari pekerjaan di sini dan kalian langsung dicari sama kampus-kampus yang membutuhkan gitu. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Ya, pertama programmer udah pasti. Yang kedua, menjadilah seorang dosen. Kalau kalian ingin menjadi seorang pengajar ya, kalau kalian ingin nih ngajar gitu seperti saya. Yang ketiga, apa itu? Menjadi seorang staff IT. Nah, staff IT ini apa? Pekerjaan yang meringkup semua yang penting berhubungan tentang komputer. Nggak harus codingan juga. Nah, misalnya instalasi komputer, misalnya membangun jaringan komputer, misalnya bongkar pasang komputer, misalnya nanti perbaiki nih printer saya habis nih tintanya, perbaiki. Kita sebagai staff IT-nya. Sedikit-sedikit jaringan gitu. Nah, tidak semuanya. Nah, ini banyak juga staff-staff IT ini banyak. Setiap perusahaan pasti punya staff IT-nya yang untuk mengendalikan bagaimana teknologi itu bisa berjalan dan bisa dimanfaatkan di perusahaan tersebut ya. Bisa jadi ngapain jaringannya, bisa jadi ngapain servernya, bisa jadi ngotak-ngatik instalasi ini, instalasi itu. Nah, itu kerjaan staff IT tuh ya. Itu juga banyak dicari ya. Nah, yang keempat menjadi yang kali ini udah fokusnya ke bidang tertentunya ya. Menjadi seorang analis, menjadi network administrator, multimedia. Nah, kalian suka desain, kalian suka editing, larinya ke multimedia nih ya. Ada nggak pak perusahaan tentang bikin ini itu segala macam, yang penting animasi, yang penting desain ini itu, saya suka desain. Ada ya, ada, kenapa enggak, banyak juga ya. Itu kartun-kartun yang udah disiarkan di TV kan itu bikinnya juga pakai udah multimedia. Dia pasti suka desain, dia suka animasi, dia suka bikin ini itu gitu loh, bikin logo misalnya. Nah, di sini ini juga banyak. Kemudian yang kelima apa? Nah, wirausaha. Maksudnya apa? Ini yang disebut dengan entrepreneur tadi ya. Bagaimana kita langsung menciptakan lapangan kerja sendiri. Kalian punya skill, kalian punya teman-teman yang banyak dan punya skill, apa salahnya kalian buka usaha aja. Konsultan IT misalnya, atau sederhana ya udah buka misalnya instalasi komputer, instalasi laptop, atau kalian seorang programmer buka pelatihan programmer PHP misalnya, Java misalnya, Android misalnya. Kenapa nggak dicoba? Ya nggak. Bahkan kalian nggak perlu menjadi seperti bawahan lagi seperti ini gitu. Maksudnya harus diperintah dulu kan, ada perintahnya, ada tuannya di atas. Kenapa nggak menjadi bos aja? Nah, seperti itu. Ada pak yang seperti ini, ada. Teman saya ada nih yang menjadi langsung wirausaha. Tapi dia memang paham ya di PHP, pokoknya dia hebat di PHP. Dia nggak memahami bahasa pemrograman lain, tapi dia fokus di bahasa pemrograman PHP aja. Ya, dan dia buka sebuah
CV sendiri, yaitu pelatihan dan pembuatan pemrograman PHP. Ya, kalian tahu dia buka baru 8 bulan doang CV ini, dia udah langsung beli mobil dan itu cash teman-teman, harga 200 juta. Dan pendapatan ya per bulan dari CV yang dia bangun itu minimal 40 juta loh. Dan enaknya menjadi seorang wirausaha IT, kita itu nggak menjual produk. Ya, kalau kita seorang programmer seperti jasa-jasa membuat ini itu kita nggak jual produk, kita hanya menjual pikiran kita doang. Ya, bikin program kan nggak perlu ada produk yang harus dibeli-beli itu segala macam. Beda kalau beda kalau seperti penjualan lain, kita harus beli ini, modalnya berapa, kemudian dari yang kita beli itu berapa persen mau kita jadikan untung laba dari itu, kan gitu, baru kita dapat untung dari persennya tadi, kan gitu. Kalau ini udah penuh, yang kita bikin 0 sampai 100 itu udah pasti untungnya doang teman-teman. Ya, kalau menjadi seorang usaha di bidang IT, terkhususnya di programming tadi gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, paham ya teman-teman? Nah, inilah tingkatannya. Makanya jadilah seorang programmer. Uang kalian banyak. Kalau kepingin kalian cepat dapat kerja dan kalian kepingin masih ngajar dan kalian ingin dihargai, ya, jadilah seorang dosen ya. Seperti itu. Kalau kepengen juga kalian nggak terlalu memahami program Pak, tapi saya masih menguasai semua komputer-komputer, saya boleh menjadi staf IT karena saya dulu juga kerja sebagai staf IT. Ya. Nah, kemudian kalau ingin fokus Pak, biasanya ke perusahaan ada yang fokus dia ke networknya, ke servernya aja gitu loh. Atau kepingin buka usaha, bagus juga gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, itu adalah bidang IT yang dibutuhkan dunia kerja. Ingat, semua bidang yang ada di Indonesia itu semuanya membutuhkan komputernya. Otomatis membutuhkan orang yang paham di bidang komputernya, teman-teman. Jangan khawatir di dunia komputer. Prospek kedepannya cemerlang gitu ya, bagus banget gitu loh. Nah, jadi jangan khawatir. Andaikan kalian harus tahu kalian ingin di mananya gitu loh. Kalian ingin di bagaimana. Dan ingat, menjadi seorang programmer itu tidak harus kalian menguasai semua bahasa pemrograman. Saya bilang sekali lagi, tidak harus kalian menguasai semua bahasa pemrograman. Ya. Walaupun di sini diajarkan semuanya nanti, bukan berarti semuanya juga yang kalian ambil gitu ya. Itu nanti akan terpecah-pecah konsentrasi kalian dalam mau ngasah skill kalian. Saya cuma menyarankan ya di Indonesia ini 2 deh. Kalian kuasai aja bahasa pemrograman PHP sama bahasa pemrograman Android. Udah. Kalau nggak bisa keduanya ya udah salah satunya, tapi benar-benar mantap. Artinya mantap apa? Kalian benar-benar di luar kepala ngoding. Android juga gitu. Kalian benar-benar di luar kepala ngoding Android. Ya. Nah, tapi Pak, kenapa Bapak ajarkan kami ini? Kenapa diajarkan kami bahasa C, Java, VB? Agar kalian tahu juga. Kan di sini pengenalan kalian biar tahu kalian ini maunya kemana gitu loh. Kalau bahasa C boleh, bahasa C, Java boleh, kalian mau menguasai Java, VB apalagi, boleh juga kalian menguasai VB juga, karena masih banyak perusahaan yang membutuhkan bahasa pemrograman VB. Nah, tapi kenapa saya nyarankan Java atau Android, PHP atau Android? Karena pada umumnya mayoritasnya di Indonesia kalau kita baca, itu sekarang masih membutuhkan banyak website dan ujung-ujungnya itu pasti menggunakan bahasa pemrograman PHP gitu loh. Banyak sekali kalau ingin bikin PHP ini banyak nih uangnya. Karena itu lagi banyak banget di Indonesia. Yang kedua apa? Android. Kenapa Android Pak? Ingat HP kita sekarang adalah Android. Semua orang ingin instan, ingin lihatnya di mana aja, nggak perlu buka-buka laptop, nggak bawa laptop lagi yang berat-berat. Semuanya maunya via smartphone-nya dia doang. Nah, asah kemampuan kalian di dua itu, nggak bisa keduanya, salah satunya doang nggak apa-apa. Yang penting kalian asah gitu loh. Paham ya di sini konsepnya gimana? Jadi sekali menjadi seorang programmer bukan berarti menguasai semuanya, enggak, karena banyak juga yang programmer yang saya tahu itu tidak semuanya yang dikuasai, dia menguasai PHP doang. Kalau ingin belajar Android dia malas nambah-nambah ilmu lagi. Sedangkan PHP juga berkembang terus masalahnya gitu ya. Nah, makanya dia cuma menguasai PHP aja. Ada yang Android aja yang dikuasai, dia nggak tahu, tanya PHP dia nggak ngerti. Saya memang malas belajar PHP, nambah-nambah ilmu lagi dari dasar lagi malas saya. Ya udah, saya pahami aja PHP Android. Kenapa? Android juga selalu berkembang masalahnya gitu loh.
Ingat PHP contohnya untuk bikin website PHP sekarang udah gimana? Bukan PHP murni lagi loh. PHP ada PHP 3, PHP 5, PHP 6 dan juga sekarang udah pakai framework gitu ya. Frameworknya bisa jadi Laravel namanya, CI namanya. Nah, gimana dong kalian mau belajar yang bahasa pemrograman lain? Makanya di sini universitas kalian akan diajarkan, dikenalkan semuanya. Konsep dasarnya dikenalkan semua. Kalian udah tahu dasarnya seperti apa codingannya. Kemudian selanjutnya adalah terserah kalian mau melanjutkan seperti apa. Saya kayaknya lebih senang di Android, ya udah teruskan di sana. Nah seperti itu, karena nggak akan ada juga yang programmer yang menguasai semuanya. Ada, tapi kita ini ya bagusnya satu aja gitu loh. Nah seperti itu ya, paham kira-kira ya. Nah itulah yang saya maksud teman-teman. Ini dunia kerja di dalam komputer itu, prospek kedepannya itu bagus ya. Kedepannya itu menjamin kalau anak-anak komputer seperti kita ini ya, karena semua bidang otomatis akan membutuhkan ini gitu ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, yang penting kalian asah kemampuan kalian bisanya di bidang mana. Mau desain, mau editing, ya boleh, silahkan aja gitu loh. Nggak harus monoton mentang-mentang kalian anak SI terus nggak bisa ngedit, nggak bisa editing, nggak bisa bikin logo. Jangan seperti itu teman-teman, nggak boleh juga seperti itu ya. Nah paham ya. Jadi itulah saya ingin menyamakan persepsi bahwa seperti apa sih komputer ini dan seperti apa prospek kalian ke depan. Dan ini bagus ya, jangan khawatir. Yang penting tergantung kalian bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara ingin ambil yang mana mau kalian ambil. Nah seperti itu. Oke, oh ya udah habis ya. Panjang lebar saya ngomong udah sampai 46 menit teman-teman ya. Semoga kalian paham. Ini pertemuan pertama, kalian udah tahu apa itu algoritma, kemudian kalian tahu apa itu pemrograman. Besok kita bahas materi selanjutannya, dan jangan lupa saya udah kirimkan juga nanti itu modul langkah-langkah instalasi Borland yang udah kalian download kemarin ya, silahkan dilihat aja. Ada pertanyaan, ada yang tidak ngerti dengan materi hari ini, boleh di komen di bawah ya, boleh di komen di bawah. Kalau tidak ada, kalau begitu saya akhiri ya, jika mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas sekiranya, tapi ya kalau misalnya tidak paham boleh ulang lagi aja video ini sampai kalian paham gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.